Beberapa tahun yang lalu. Wow, akhirnya Queen of Lelet kita datang juga. Liora tersenyum tipis menanggapi ledekan Tiffany. Nafasnya masih tersengal karena berlarian tadi. Queen of Lelet atau Ratu Telat. Ya, itu julukannya. Tidak ada hari tanpa datang terlambat. Untung saja Pak Agra, presidir perusahaan Giordano Group, bosnya, tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, asal tidak sampai merusak jadwal meetingnya. Gila Lora, ini hari pertama beliau loh, gak takut kena damprat loh, tukas Azura. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya, semoga aja beliau bisa memaklumi gue, kayak Pak Agra, jawabnya dengan santai. Iya, tapi kan setidaknya lo bikin kesan yang baik dong. Hari pertama Liora, ujar Tiffany dengan gemas. Mungkin heran saja dengan kesantaian gadis itu. Belum tahu aja dia kejadian tadi pagi. Azura tersenyum tipis melirik ke arah Tiffany. Bener, buruan gih ke ruangan beliau sekarang. Liora mengangkat bahu. Nanti aja, keringatnya masih belum hilang. Ya kali hari pertama ketemu sama bos baru dengan bau keringat. Makanya itu, dia masih setia menikmati hembusan AC. Jarak rumah Liora ke kantor tuh jauh banget. Itu pun harus naik bis dan berdempetan dengan penumpang lain. Sangat bersyukur dia punya bos sebaik Pak Agra. Tapi sayangnya beliau sekarang digantikan oleh anaknya. Ya, semoga saja bos barunya sebaik Pak Agra dan bisa memaklumi keadaannya. Dia cuma bisa berharap. Lo tahu, Rah, beliau bahkan udah datang pagi-pagi banget. Gue aja kaget, pas baru tiba kok nemu orang ganteng. Ternyata bos baru kita, tutur Tiffany. Matanya berbinar saat menyebut bos baru itu. Sesekali melirik ruangan di depan ruangan mereka. Ya, ruangan milik presidir. Mereka adalah karyawan atas dan langsung berurusan dengan presidir. Makanya, ruangan mereka berada di lantai yang sama. Gila, ganteng banget. Gue kira malah pangeran nyasar. Lebay Lura. Liora tertawa kecil. Seganteng apa sih bos baru itu sampai segitunya? Gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau saja beliau enggak. Rah, lo dipanggil ke ruangan Pak Kelvin sekarang. Vino, orang kepercayaan Pak Agra tergesa-gesa memanggil Liora. Memotong perkataan Tiffany tadi. Dia baru saja keluar dari ruangan presidir. Raut wajahnya terlihat buruk. Liora menoleh ke arahnya. Pak Kelvin, siapa? Dahinya mengernyit. Belum pernah dengar nama itu, pikirnya. Presidir kita lah, cepetan. Sebelum beliau murka. Vino mendorong bahu Liora padahal gadis itu kan masih ngeblank. Apa mungkin Pak Kelvin presidir baru itu, penggantinya Pak Agra? Siap-siap pasang senyum terbaik. Siapa tahu beliau luluh dan memaafkan keterlambatannya. Liora melenggang ke ruangan sang presidir dengan percaya diri. Liora mengetuk pintu ruangan presidir barunya tersebut. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Gadis itu menarik nafas dan mengeluarkannya, demi menetralkan perasaannya yang mendadak dak-dik-duk. Satu ulasan senyum tertarik di bibir tipisnya, sembari mendorong pelan pintu itu. Selamat pagi, Pak. Liora terlonjak kaget mendapati seorang pria muda yang menghadang tepat di depan pintu. Tangannya bersidekap dengan tatapan tajamnya yang terlihat dingin. Siapa kamu? Saya sekretaris, bukan urusanku. Lah, kok saya... Siapa kamu sehingga bisa berangkat lebih siang daripada saya? Tekannya. Bukan seperti pertanyaan, tapi lebih mirip penekanan. Liora menunduk. Aura-aura mengerikan sepertinya mulai mengelilinginya. Liora, sepertinya kamu salah besar. Putra Pak Agra sama sekali tidak mirip dengan papanya. Maaf Pak,
Saya ketinggalan bis tadi dan saya tidak peduli. Pria itu membalikkan badannya, lalu beranjak duduk di kursi kebesarannya dan kembali menatap gadis itu dengan tajam. Kamu tahu kan, tidak ada perusahaan yang menolerir ketidakdisiplinan. Datang terlambat bukannya cepat-cepat menemui saya malah berleha-leha, ngobrol dengan santai. Kamu kira ini kantor milikmu? Tekannya. Liora menunduk. Dia tahu itu. Ini masih hari pertama saya di sini saja, kamu sudah membuat saya kecewa. Kamu terlambat 1 jam, tahu? Tahu, Pak. Liora masih menunduk. Ish, pria itu membuang nafas dengan kesal. Tapi saya biasanya juga terlambat, Pak, dan Pak Agra memakluminya. Rumah saya jauh, harus naik bis dan... Hei, saya nggak nanya. Liora langsung terdiam. Mimpi apa dia semalam? Kenapa mendadak dapat bos jadi killer gini? Kalau Pak Agra memaklumimu itu dulu, urusanmu dengan beliau, tapi tidak dengan saya. Saya tidak suka ada karyawan yang tidak disiplin dan selalu menjawab. Apalagi bertindak sesukanya hanya karena sebuah kata maklum. Hanya berpangkat pegawai saja kamu sudah bertingkah. Bagaimana kalau jadi bos? Tatapannya tajam sekali. Liora benar-benar menunduk. Tenggorokannya tercekat. Bos barunya ini mengerikan. Bagaimana mungkin ya orang yang menjadikan terlambat sebagai kebiasaan bisa jadi bos? Impossible. Dia menyeringai, meremehkan, yang membuat sang gadis semakin menunduk. Ya Tuhan, kata-katanya menyakitkan, air matanya yang hampir jatuh. Liora menahannya kuat-kuat, menggigit bibir bawahnya seiring dada yang kian menyesak. Hari ini kamu saya maafkan. Lain kali kalau sampai terlambat lagi bahkan 1 detik pun, tatapannya menjadi tajam. Jangan harap ada toleransi. Intonasinya dengan dingin. Baik Pak, jawab Liora dengan lirih. Sorot matanya mengisyaratkan agar gadis itu segera keluar. Dengan langkah gontai, Liora pun melangkah keluar. Sabar, jangan nangis dong. Azura dan Tiffany yang melihat Liora keluar dari ruangan presdir langsung menghampiri Liora. Tanpa dia sadari, mereka tadi mengintip. Dia kejam. Udara, bos kita emang kelihatannya garang, tapi dia ganteng kok. Hush. Tiffany memberi isyarat pada Azura. Azura menyengir. Dia cowok kok mulutnya pedas banget sih. Gue mana betah kerja sama dia. Tinggal keluar aja. Kamu kira saya peduli? Mereka langsung menunduk kikuk. Kelvin menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Salah satu tangannya dimasukkan ke saku, sehingga menambah kesan keren sekaligus berwibawa. Maaf Pak, tadi kami hanya bercanda kok, hehehe. Azura menyengir. Iya Pak, benar, cuma acting, tambah Tiffany takut-takut. Ekspresi pria itu tidak berubah. Misi Pak. Azura dan Tiffany melipir meninggalkan Liora bersama bos barunya kembali ke meja mereka masing-masing. Asem, gue malah ditinggal sendirian lagi, batin Liora dengan kesal. Kenapa diam aja? Lanjut aja ngocehnya, ujarnya dengan tetap menatap tajam Liora. Liora menghela nafas, dia kesal, tapi bagaimana lagi? Dia tetap pegawai dan Kelvin adalah bosnya. Mau melawan sama saja mencari mati. Tangannya terulur menyeka air matanya yang tadi sempat turun. Maaf Pak, saya cuma sedikit kesal tadi. Liora diam saja, tatapannya masih sama. Kesal? Bukannya harusnya saya? Baru hari pertama sudah mendapatkan karyawan yang mengecewakan sepertimu. Ujarnya lalu kembali ke ruangannya lagi. Blam. Liora berjingkat kaget. Anjir, copot-copot. Acaunya. Liora menatap pintu dengan geram. Bisa santai nggak sih? Bikin orang jantungan aja, gerutunya.
Giordano Group adalah salah satu dari 3 perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan ini dibangun oleh Agra Giordano dari nol. Kini perusahaan itu diwariskan kepada putranya. Siapa sih yang bisa menyangkal pesona ganteng dari pemuda itu? Tubuh tingginya menyimpan badan yang kekar di balik jasnya. Wajahnya bersih dan rapi, juga dengan rahang yang tegas. Sorot matanya tajam dan tegas. Sayang, dia galak. Itulah kesan pertama yang ditangkap oleh Liora dan rekan-rekannya. Pagi tadi saja, mereka kena semprot karena ada sesuatu yang tidak pas dengan prinsipnya. Apalagi Liora, yang biasa datang terlambat makin membuatnya tidak suka. Sepertinya dengan kedatangan Kelvin ini bakal membuat keadaan di perusahaan Giordano Group berubah. Berkas untuk rapat besok sudah beres? Tanya Kelvin. Sudah Pak, Liora menyodorkan setumpuk berkas untuk pertemuan dengan kolega mereka besok. Kelvin meraih berkas itu dan membacanya. Tangannya membuka lembaran demi lembaran. Semakin ke sana, ekspresinya makin buruk. Dahinya mengernyit. Jangan bilang dia minta revisi. Semoga aja dia setuju. Please. Liora meremas jemarinya, menahan nafas. Itu usaha gue semalaman penuh. Jangan sampai berakhir di kotak sampah. Please. Batinnya ketar-ketir. Kelvin melepas kacamata yang tadi dipakainya, mendorong tumpukan berkas. Bisa kau bacakan poin 3? Baik, Pak. Liora meraih berkas itu, lalu membaca yang disuruh oleh bosnya itu. 5, 7, 10. Begitu berkali-kali. Lama-lama kesel juga. Apa sebatas ini kemampuanmu? Tanyanya dengan tajam. Saya sudah mengerahkan kemampuan saya, Pak. Kemampuan? Kamu bilang itu kemampuan? Liora menunduk, meremas ujung blazernya. Besok temui orang ini. Tangannya menyodorkan sebuah kertas dengan alamat. Liora meraihnya dan melihat sejenak. Keningnya mengernyit. Untuk apa presdirnya itu menyuruh dirinya menemui orang ini? Dia yang akan membimbingmu belajar lagi. Bagaimana bisa Papa bertahan dengan sekretaris sepertimu, dengan kemampuan yang hanya segitu? Lirihnya meremehkan. Maaf, Pak. Liora diam-diam meremas kertas yang diberikan oleh Kelvin. Dia menggerutu dalam hati. Sabar, Ra. Lo pasti kuat. Bertahan. Anggap aja itu mulutnya kayak comberan. Abaikan aja. Perbaiki yang saya coret tadi dan jangan sampai ada yang salah. Baik, Pak. Nanti bawa lagi ke saya. Baik, Pak. Apalagi kata yang pas untuk berucap baik pada atasan, bukan? Liora mengambil berkas tadi dan beranjak keluar. Namun ketika dia hendak membuka pintu, tangannya tertahan. Ada yang membuka lebih dulu. Seorang anak perempuan kecil berlari melewatinya. Papa! Teriaknya dan langsung menghampiri pria itu. Seorang wanita muda tersenyum pada Liora, yang ia balas dengan senyum canggung. Pikirannya seketika tertuju pada panggilan anak itu. Papa, gumam Liora. Jadi pria itu sudah... Liora menoleh. Kelvin menyambut anak perempuan itu dengan wajah bahagia. Sorot wajahnya berubah lembut. Dia berjongkok dengan senyum manis yang belum pernah dilihat Liora, membuatnya terlihat lebih tampan dan berbeda. Nata kangen Papa, ujar gadis kecil itu sambil memeluk Kelvin. Anak Papa, manjanya. Kelvin tertawa. Tangannya mencubit hidung gadis kecil itu. Mereka tertawa-tawa. Liora tertegun. Papa, anak itu putrinya Presdir. Dan wanita ini... apa itu benar?
Wanita muda itu tersenyum dan mengangguk. Benar, dia Natasha, putri Tuan Kelvin, jelasnya. Liora makin shock. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya wanita itu lagi. Lalu istrinya, apa itu Anda? Perempuan itu malah tertawa. Bukan, saya babysitter Nata, Tuan Kelvin, beliau orang tua tunggal. Orang tua tunggal, maksudnya? Ayo makan siang, ajak Kelvin memotong perkataan Liora. Baik Tuan. Kelvin menggendong Nata dengan Areta yang berjalan beriringan. Seperti keluarga muda, Kelvin melewati Liora yang masih terpaku, sementara Areta masih meninggalkan senyumnya. Beberapa detik, dia masih shock dengan kenyataan dan begitu sadar, dia langsung beranjak dari tempatnya. Ya ampun, jadi presiden kita sudah punya anak. Di luar ternyata gosip lebih panas lagi. Liora yang masih shock hanya bisa terdiam, meski telinganya tetap menangkap obrolan mereka. Dan berapa tadi umurnya? What? Masih 26? Gila, anaknya aja sepertinya berusia 4 tahun. Jadi presdir punya anak saat berumur 22 dong. Gila. Liora menggenggam tangannya sendiri, umur yang sama. Matanya memejam kuat. Bayangan anak kecil itu justru semakin terlihat jelas di pelupuk matanya. Tapi ngomong-ngomong, gue mau sih jadi istrinya Pak Kelvin. Secara dia tuh ganteng gitu. Duh, papa muda. Gue juga mau ya, meski dia galak. Tapi sepertinya dia penyayang deh. Nyatanya anaknya tadi terlihat senang kan saat mau menemui Pak Kelvin. Benar, sepertinya dia tipe penyayang deh. Tapi ngomong-ngomong perempuan tadi siapa ya? Jangan-jangan itu istrinya lagi. Duh, jangan deh. Bukan, itu tuh babysitternya. Berarti dia duren dong. Bukan duda, tapi kabarnya itu sih anak hasil. Cukup. Liora tidak tahan lagi. Dia butuh ketenangan. Dia meletakkan tumpukan berkasnya tadi ke sembarang meja dan berlari ke toilet. Bersambung.